Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, para pejuang UTBK. Di video kali ini kita akan bahas 10 soal pengetahuan kuantitatif dan katanya 10 soal ini adalah bocoran untuk ujian UTBK tahun 2026. Jadi, para sahabat semuanya harap nonton sampai selesai. Kemudian sebelum kita bahas 10 soal ini, bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, mohon dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Banyak bilangan genap positif. Nah, di sini dia bilang genap positif kurang dari 30 yang memiliki sisa 2 atau 3 jika dibagi dengan 5 adalah K. Jadi banyak bilangannya itu adalah K. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke. Kita list dulu. Bilangan genap positif yang kurang dari 30. Berarti angkanya ada 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12, 14, kemudian 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Oke. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 buah. Banyak bilangan genap positif yang kurang dari 30. Nah, kemudian jika dibagi dengan 5, dia memiliki sisa 2 atau 3. Nah, ini berarti kalau kita ambil angkanya itu adalah angkanya 2. Nah, ini dia nanti kalau dibagi dengan 5 sisanya 2. Untuk 2 di sini kan. Kemudian 4 ini 1 nanti. 6 bagi 5 1 juga. Kemudian 8. 10 habis. 12 masuk ini. 14 sisa 1. 16 juga sisa 1. 18 sisa 3. 20 habis. 22 sisa 2. 24 sisa 1. 26 sisa 1. 28 sisa 3. Berarti banyak K-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Berarti nilai P-nya sama dengan 6 dan nilai Q juga 6. Berarti hubungannya adalah sama. Kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Maka di sini jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Oke, sahabat semuanya, soal nomor 2. Untuk bilangan real P dan Q tertentu, grafik fungsi Gx sama dengan X kuadrat dikurangi Qx tambah 11 melalui titik 1,6, P,3 dan P tambah 3,6. Titik puncak grafik fungsi Gx adalah. Berarti di sini yang ditanyanya adalah XP, YP. X puncak sama Y puncak ya. Oke, di sini kita substitusi dulu. Kita punya fungsi Gx sama dengan X kuadrat kurang Qx tambah 11. Kita substitusi titik 1,6. Maka di sini kita dapat G1 ya kan. Itu sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 kali Q tambah 11. Di satunya ini 6. 6 sama dengan 1 kuadrat 1 tambah 11. Ini 12 dikurang Q. Maka Q-nya itu sama dengan 12 kurang 6 ya. Maka Q-nya 6. Maka fungsi kita itu adalah Gx sama dengan X kuadrat kurang Q-nya 6. 6X
tambah 11. Tambah 11. Nah, ini ya. Nah, dari sini kita bisa cari yang namanya XP. XP itu sama dengan min B per 2A. Ya kan? Itu sama dengan min. B-nya di sini min 6. Berarti min 6 per 2 kali 1. A-nya di sini 1. Maka kita dapat min 6 jadinya 6 ya. 6 bagi 2 berarti 3. Nah, XP-nya 3. Nah, sekarang kita cari YP-nya, tinggal kita substitusi XP ini ke sini. Ya kan, ke sini. Nah, sehingga kita dapat jadinya G3. Ya, G3 itu sama dengan 3 kuadrat kurang 6 kali 3 tambah 11. Berarti ini G3 ini adalah YP ini. YP sama dengan 3 kuadratnya 9. 6 kali 3, 18. Tambah 11. Berarti ini sama dengan 9 dikurang 18 itu adalah min 9 ditambah 11 berarti jadinya 2. Berarti XP, YP-nya adalah XP-nya tadi 3 dan YP-nya 2. Berarti 3,2. Maka di sini jawabannya adalah C. Nah, jadi kita tidak harus mencari berapa nilai P ini dan ini kan, cukup satu titik ini saja. Bisa kita langsung cari titik puncaknya. Oke, cukup mudah ya. Lanjut. Oke, sobat semuanya, soal nomor 3 ini redaksi soalnya sama dengan soal nomor 2 dan di sini ditanyakan nilai P ditambah Q. Nah, dari soal nomor 2 tadi kita sudah dapat nilai XP-nya ya. Nilai XP-nya ini dia. Ini kita sudah dapat nilai XP-nya. Nilai XP-nya itu adalah 3. Ini ya. Nilai XP-nya adalah 3. Di mana XP ini adalah sumbu simetri. Nah, kalau kita lihat di sini titik koordinatnya, ini sini ada 1,6, kemudian yang ini ada P tambah 3,6 ini, sama-sama 6 dia. Berarti kalau kita mainkan di sini logikanya, nah misalnya ini, nah ini misalkan 1,6, 1,6, dan di sini adalah P tambah 3,6. Nah, di tengah-tengah ini, inilah sumbu simetrinya itu. Nah, yang di sini. Nah, inilah nanti XP-nya ini. Ini XP, ini adalah 3. Nah, untuk mencari XP di sini ini, dengan ini, berarti XP, nah, ya kan, titik tengahnya XP itu sama dengan jumlah kan ini. 1 ditambah P tambah 3. P tambah 3, kita bagi 2, ya kan? Nah, XP-nya tadi 3. Ini kita ganti berarti jadi 3. Nih. Berarti ini 3. Nah, berarti ini 3. Nah, kita kasih silang 2 kali 3 itu 6. 6 sama dengan 1 tambah 3, 4. 4 tambah P. Nah, iya kan? Benar ya? 4 tambah P. Maka di sini P-nya kita dapat 6 kurang 4 itu 2. Nah, P-nya 2. Nah, ini. Dan di sini Q-nya 6. Nah, maka P tambah Q, sini aja, P tambah Q itu sama dengan 6 tambah 2, 8. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah 8. Oke, cukup mudah ya. Yang penting pahami dulu maksud dari soal ini. Oke ya, lanjut. Oke, sahabat semuanya, soal nomor 4. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. L perpotongan EG dan FG. Titik K berada pada garis BE sehingga EK banding KB itu adalah 1:3. Tentukan jarak KL. Oke, ini kita perbesar dulu gambar kubusnya. Nah, ini dia.
Kita perbesar. Nah, katanya di sini panjang rusuknya adalah 4 ya. Panjang rusuknya adalah 4. Oke, AB ini 4. Kemudian AE juga 4. Oke. Maka nanti EB ini adalah diagonal bidang. Maka diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. EB sama dengan 4 akar 2. Oke. Nah, kemudian EK banding KB itu 1:3 dia. 1:3. Maka bisa kita cari EK. EK itu sama dengan 1:4. 1 tambah 3 kan 4. 4 kali dengan EB. Nah, EB. Nah, EB. Nah, tadi EB-nya itu adalah 4 akar 2. Nah, maka di sini kita dapat EK-nya adalah akar 2. Nah, akar 2. Maka di sini EK-nya akar 2. Nah, oke. Nah, sekarang kita cari si EL. EL itu adalah setengah dari EG. EG itu sama dengan si EB. Nah, ini sama dengan si EB nih. EB sama dengan EG. Karena dia sama-sama diagonal bidang. Maka si EL itu adalah setengah dari EG. Maka jadinya setengah dari 4 akar 2 itu 2 akar 2. Nah, maka ini 2 akar 2. Nah, maka bisa kita bikin di sini segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku EKL, gitu ya. Misalnya kita bikin di sini segitiga siku-siku. Nah, ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini siku-sikunya nanti di K. Nah, berarti ini K, E, L, ya kan? Nah, KL-nya yang mau dicari, ya kan? Nah, KL-nya yang mau dicari, EL, ini 2 akar 2. Kemudian KE-nya tadi akar 2. Akar 2 ya, akar 2. Maka ini berapa ya kan? Nah, ini kita pakai konsep cara cepatnya di sini. Nah, ini konsepnya di sini biar jelas ya, nanti biar nggak kelupaan gitu ya. Misalnya kita punya segitiga siku-siku. Nah, ini dia. Nah, misalnya di sini A akar B, ya kan? Nah, di sini dia oke, kurang bagus ya. A akar B. Di sini misalnya A akar C. Maka sisi hipotenusanya itu atau sisi miringnya ini itu adalah A akar B tambah C. Nah, gitu ya. Berarti di sini kalau yang ini kan dia satu nih, 1 akar 2. Maka di sini bisa kita bikin 1 akar. Nah, duanya kita masukkan ke dalam akarnya ini jadinya 4 ya. 4 kali 2 8. Berarti akar 8. Sorry. Nah, ini berarti dia akar 8. Nah, akar 8. Maka EL ini akar 8. Maka KL ini adalah akar dari hipotenusanya ini miringnya nih. Berarti 8 kurang 2. 8 kurang 2 berarti mungkin 8 dikurang 2. Sorry, kok 6 ditulis. 8 dikurang 2 ya. Nah, 8 dikurang 2. Berarti itu sama dengan akar 6. Maka di sini panjang dari KL, nah jadi panjang KL itu sama dengan akar 6. Oke? Nah, oke ya. Ini
Lumayan ya soalnya, tapi kalau udah paham nih, gampang aja nih. Apanya? Yang penting paham konsepnya. Kita di sini gunakan konsep dalil Pythagoras ya, karena di sini banyak menggunakan dalil Pythagoras segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 5. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kurang 2 dipangkatkan 4 dikurang 1. Tentukan fungsi inverse B dan B-nya besar dari 7, kecil dari 10. Nah, oke. Ini cara inverse-nya. Misalkan fungsi f(x)-nya ini kita misalkan y sama dengan, nah kita ganti f(x)-nya dengan y. X kurang 2 pangkat 4 dikurang 1, ya kan. Nah, kalau fungsi f(x) itu adalah y, maka inverse-nya kita jomblokan x-nya ini. Maka satunya kita pindahkan ke kiri ya. Di kanan dia negatif, pindahkan kiri jadi tambah 1 sama dengan x kurang 2, ini dipangkatin 4. Ini supaya hilang pangkat 4-nya sama-sama kita akarkan 4. Maka di sini akar 4 y tambah 1, ya kan? Sama dengan x kurang 2. Akar 4-nya hilang kalau sama-sama kita akar. Oke, 2-nya pindahkan ke kiri lagi, maka jadinya kita kedepankan aja 2-nya, berarti 2 ditambah, ya kan? Akar 4 dari y tambah 1. Ini sama dengan x. Nah, sama dengan x. Nah, x-nya ini kita ganti jadi f inverse. Nah, f inverse x sama dengan 2, ya kan? Ditambah akar 4 dari y tambah 1. Itu dia. Oke. Nah, ini dia inverse kalau dia x ya. Kalau dia B, nah kalau dia B kita ganti aja x-nya jadi B ya. Ini y yang di sini ganti juga ya. Sorry, sorry. Y yang di sini kita ganti dia jadi x ya. B. Nah, ini x. Nah, ini kalau kita ganti dengan B, maka f inverse B, ya kan? Sama dengan 2 ditambah akar 4 B tambah 1. Nah, ini dia inverse-nya. Dan syarat ini B besar dari 7, kecil dari 10, supaya ini mungkin memenuhi ya akar 4. Misalnya kalau kita ambil 8 misalnya. 8 tambah 1, 9 ya. Akar 4 dari 9. Oke lah. Ya inilah jawabannya. Saya rasa inilah ya. Nah, oke. Syarat ini nih mungkin untuk apa ya? Untuk jebakan Batman-nya ya. Jebakan Batman. Ya kan? Supaya nanti kita bingung gitulah ya. Oke ya, lanjut. Oke, sahabat, soal nomor 6. Luas daerah lingkaran dengan pusat O adalah 9pi. Oke, di sini ada luas lingkaran gitu ya. Luas lingkaran. Oke. Luasnya itu adalah 9pi. Oke. 9pi. Titik M dan N terletak pada lingkaran tersebut sehingga panjang busur MN adalah berarti panjang busur MN, ya kan? Itu adalah pi. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke, kita ambil pernyataan yang pertama. Jari-jari lingkaran tersebut adalah 3. Oke, dari luas lingkaran yang ini. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, ya kan? Pi r kuadrat.
sama dengan katanya 9pi. 9. Nah, maka di sini pi-nya bisa kita tewaskan. Ruas kiri sama ruas kanan. Maka R kuadrat sama dengan 9. Maka R saja akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3. Ya kan? Nah, maka ini nomor 1 ini dia benar. Nah, kalau soalnya seperti ini, optionnya, maka kalau nomor 1 benar, otomatis nomor 3 pasti benar. Jadi nggak usah dicek. Ya kan? Nah, nomor 3 pasti benar. Oke, kita cek yang nomor 2. Keliling lingkaran tersebut adalah 6pi. Oke, keliling lingkaran. Nah, rumus dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Oke. Nah, itu sama dengan 2pi R. Sama dengan 2 kali pi. R-nya 3. 3. Berarti sama dengan 6pi. Oke. Berarti nomor 2 juga benar nih. Nomor 2 juga benar. Nah, kita cek nih nomor 4 nih. Nah, kita cek nomor 4 ya. Nah, karena di sini ada semua pilihan benar. Sudut MON sama dengan 60 derajat. Sudut MON. Nah, dari panjang busur ini, panjang busur, kita bikin di sini. Nah, dari panjang busur ini, nah kita tahu bahwasanya rumus dari panjang busur itu adalah keliling lingkaran ya kan, sudutnya atau alfa ya. Alfa per 360 ya kan. Nah, dikali dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi 6pi. 6pi. Ini dia sama dengan pi nilainya. Nah, katanya sudutnya itu alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, ini 60 derajat nih. Ini kalau kita ganti 60 derajat. Nah, ini sama ini saling menghabiskan. Sini dia 6. Ini kan 360 bagi 60, 6. 6 sama ini saling menghabiskan. Berarti pi tinggal lagi. Berarti nomor 4 ini dia juga benar. Oke. Berarti semua pilihan dia benar. Oke, maka di sini jawabannya adalah E. Oke, udah ya. Nah, cukup mudah sekali. Lanjut. Oke, sahabat, soal nomor 7. Untuk bilangan real negatif A tertentu di antara tiga bilangan akar 3 dari A dan A pangkat 3, apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Nah, pertanyaannya apakah A pangkat 3 itu bilangan terkecil? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini pernyataan satunya dan pernyataan 2-nya. Oke, kita ambil dulu pernyataan 1, yaitu hanya besar dari negatif 2, kecil dari negatif 1/9. Nah, di sini kita ambil, kita uji ya, kita uji hanya sama dengan negatif 1. Karena negatif 1 termasuk dalam rentang ini ya. Nah, kalau A-nya negatif 1, maka di sini akar 3 dari A itu sama dengan akar 3 dari negatif 1. Berarti di sini eh, negatif 1 juga ya, negatif 1. Nah, kemudian A pangkat 3-nya, A pangkat 3-nya itu dia negatif 1, kita pangkatkan 3. Hasilnya juga negatif 1. Nah, di sini kita dapat bahwasannya A itu ya kan semuanya negatif 1 itu sama dengan akar 3 dari A sama dengan A pangkat 3. Berarti untuk A-nya sama dengan negatif 1, ini semuanya sama. Nah, berarti bisa menjawabnya apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Nah, tidak ya kan. Nah, coba kita ambil di sini uji untuk
A-nya sama dengan negatif 1/8. Oke. Negatif 1/8 ini dia juga masuk dalam rentang ini. Nah, kalau kita ambil itu, maka di sini akar 3 dari A, ya kan? Akar 3 dari A itu sama dengan akar 3 dari negatif 1/8. Oke, maka ini sama dengan negatif 1/2. Ya kan? Kemudian untuk A pangkat 3-nya itu sama dengan negatif 1/8. Kita pangkatkan 3, berarti ini negatif 1/512. Nah, maka dari sini kita dapat nilai tengahnya itu negatif 1/8. Itu dia besar dari negatif 1/2, tapi dia kecil dari negatif 1/12. Atau nanti di sini negatif 1/8 itu A, besar dari negatif setengahnya tadi akar 3 dari A, kemudian di sini A pangkat 3. Nah, kalau di sini dia bisa ya. Nah, kalau di sini dia eh, terjawab. Nah, ini yang paling kecil ya, A besar dari ini. Ya, ini berarti besar ya. Nah, berarti di sini A pangkat 3-nya besar. Nah, yang paling besar. Nah, maka ini bisa untuk menjawabnya. Dan di sini dia semuanya sama ya kan. Kalau sama berarti eh, apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil? Nah, di sini tidak nih. Nah, berarti ini dia untuk pernyataan satu ini dia tidak konsisten. Bisa ya, bisa tidak ya kan. Nah, ini ya, ini tidak. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini tidak bisa ya untuk pernyataan satunya. Berarti kita ambil untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua, A-nya besar dari negatif 1, kecil dari 0. Nah, ini kita ambil aja titik ujinya, A-nya itu sama dengan negatif 1/8 yang tadi. Nah, ini sudah terbukti ya bahwasannya A-nya itu besar dari akar A pangkat 3, kecil dari A pangkat 3. Nah, ini berarti bisa. Nah, ya kan? Nah, berarti untuk soal nomor 7 ini pernyataan dua saja yang bisa. Pernyataan satu tidak bisa dia. Berarti jawabannya mana nih? Pernyataan satu saja cukup untuk ini salah nih kan? Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Nah, berarti yang B. Oke ya, maka jawabannya yang B. Karena pernyataan dua saja yang bisa menjawab apakah A pangkat 3 merupakan bilangan terkecil. Nah, di sini jawabannya tidak. Di sini nanti dia bilangan yang terbesar. Oke. Nah, kalau ini dia tidak bisa dijawab nih. Ini bisa tidak. Yang kalau kita uji dia negatif 1 tidak bisa dia kan. Ini dia sama semuanya. Ini iya. Berarti ini tidak konsisten dia kan. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut. Oke, sobat semuanya, soal nomor 8. Hasil perkalian tiga bilangan prima, nih, tiga bilangan prima berbeda, yaitu A, B, dan C, adalah 182. Nilai A tambah B tambah C adalah, oke, ini kita disuruh soal ya, untuk mencari faktorisasi prima aja nih, 182. Nah, ini kita bikin pohon faktornya nih. Nah, berarti ini dibagi 2, berarti ini 91 ya, 91. Oke, ini dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa juga ya. Dibagi 3, dibagi 5 nggak bisa nih. Dibagi 7, coba 91 kita bagi 7 sama dengan 1, di sini 7, 2, 1, berarti 3, 13 ya. Berarti di sini 7, sini 13. Oke, ini sudah bilangan prima nih ketiga-tiganya. 2, 7, dan 13. Nah, kalau ini A, kalau kita anggap ini A dan ini B,
dan ini C, maka A tambah B tambah C A sama dengan 2 tambah 7 tambah 13. Oke. 2 tambah 7 itu 11, ditambah 13 berarti 24. Maka jawabannya adalah 24. Oke, cukup mudah ya. Lanjut. Oke, sahabat, soal nomor 9 ini berhubungan dengan permutasi ya dan kombinasi. Banyaknya permutasi 6 digit, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, dengan syarat digit-digit genap tidak berdampingan adalah, oke, ini digit genapnya tidak berdampingan. Nah, kita pisah dulu nih. Di sini ada yang ganjil, angka yang ganjil, kemudian ada angka yang genap. Yang ganjil itu ada angka 1, 3, 5, dan 7. Kemudian yang genap ada 2 dan 4. Nah, yang genap, yang ganjil itu dia ada 4. Nah, ini kita susun dulu dia. Nah, cara menyusunnya ini berarti ada 4 faktorial ya. 4 faktorial cara nih, cara nyusun untuk yang genap. Kemudian yang ganjil ya, sorry, yang ganjil. Kemudian untuk yang genap, ini katanya tidak boleh berdampingan. Nah, berarti di sini dia harus ada pemisahnya ya. Kalau kita bikin di sini susunannya 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Jadi penempatan angka ganjil itu yang di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 penempatan ya kan. Sedangkan yang mau kita tempatkan itu ada 2 angka. Berarti untuk penempatan ini itu kita gunakan dia kombinasi. Berarti ini kombinasi, ya kan, kombinasi 5, 2. Kita mau menempatkan 2 angka dari 5 tempat gitu kan. Nah, kemudian misalnya kita taruh di sini angka 2 dan sini angka 4. Maka di sini boleh juga kita taruh 4 di sini dan 2 di sini. Nah, cara penempatan 2 angka ini berarti bisa kita bikin lagi, ya kan? Ini cara penempatan 2 angka ini kan. Nah, yang ini lagi, yang bisa 2 yang di sini, 4 di sini, atau 4 di sini, 2 di sini, berarti ini ada 2 faktorial ya kan? 2 faktorial. Nah, sehingga nanti banyak cara itu sama dengan 4 faktorial dikali kombinasi 52 dikali lagi dengan 2 faktorial. Berarti ini sama dengan 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kan itu berarti 24. Kemudian dikali, kemudian 5 kombinasi 2 ini 5 kali 4 per 2 kali 1 kali 2 faktorial kali 2 ini. Nah, berarti ini 2 kali 1 ini sama ini habis. 5 kali 4, 20. 20 kali 24 berarti 480. Nah, berarti ada 480 cara menyusunnya untuk soal nomor 9 ini. Oke, mudah-mudahan paham. Lanjut. Oke, soal nomor 10. Berikut ini adalah klaim langkah-langkah pembuktian bahwa 10 pangkat 12 dikali 3 pangkat 10 per 15 pangkat 10 dikali akar 16 pangkat 6 itu sama dengan 25. Nah, langkah ke nolnya ini cuma menyalin soal ya. 10 pangkat 12 dikali 3 pangkat 10 per 15 pangkat 10 dikali akar 16 pangkat 6. Berarti ini sudah benar langkahnya. Kemudian langkah ke satunya, ini kita pecahkan nih. Bilang pokok 10, kita jadikan di sini 2 pangkat 5. Oke, kita tulis lagi sini 2 pangkat 5. Ini dipangkatkan lagi dengan 12, ini sudah benar. Dikali 3 pangkat 10-nya tetap. Kemudian dibagi 15-nya, bilang pokoknya dipecah jadi 3 kali 5.
Pangkatnya 10 sudah benar. Kemudian dikali akar dari 2 pangkat 12. Nah, ini jadi pertanyaan di sini nih. Nah, kalau kita lihat di sini 16 pangkat 6. Nah, ini kalau kita pecah 16 ini dia 2 pangkat 4 ya kan? 2 pangkat 4. Ini dipangkatkan lagi dengan 6. Berarti ini jadinya 2 pangkat 24. Ya kan? 2 pangkat 24. Nah, ini seharusnya 2 pangkat 24 nih, bukan 2 pangkat 12. Jadi jawaban yang benarnya di sini 2 pangkat 24 diakarkan. Berarti langkah pertama ini atau langkah ke satu ini dia salah nih. Salah. Kita lihat langkah kedua. Langkah kedua 2 pangkat 12. Nah, langkah keduanya kita tulis di sini. Ini berarti dipangkatkan 12, 2 pangkat 12, ini dikali 5 pangkat 12, ini dikali 3 pangkat 10, di atasnya udah benar, di bawahnya 3 pangkat 10, kali 5 pangkat 10, kali lagi, nah ini diakarkan. Diakarkan artinya kita bagi 2 ya pangkatnya, berarti ini 2 pangkat 12 jadinya. Sedangkan di sini yang ditulisnya 2 pangkat 4. Nah ini salah lagi dia. Berarti langkah keduanya salah lagi. Salah lagi. Langkah ketiganya kita bikin di sini. Seharusnya ini 2 sama 2 ini gimana datangnya ini? Seharusnya ini jadinya 2 pangkat 12. Ini dibagi 2 pangkat 12 ini habis. Ya, ini seharusnya habis ini. Nah, kenapa di sini ada lagi 2-nya ini? Berarti ini salah lagi. Langkah tiganya salah lagi. Kemudian langkah keempatnya seharusnya ini jawabannya ini habis. Bersama ini tinggal 5 pangkat 2 dan ini habis. Nah ini habis. Berarti 5 pangkat 2 ini pangkat keempat berarti benar ya. Ini benar. Kemudian langkah kelimanya juga benar. Nah, berarti di sini ekspansi pada langkah keberapa sajakah yang harus diganti sehingga semua langkah pembuktian benar. Nah, berarti yang harus diganti itu langkah ke-1, kemudian langkah ke-2, dan langkah ke-3. Berarti ini sepertinya kalau kita bikin optionnya ya kan, ini kayaknya yang bikin soal optionnya ketinggalan nih kayaknya. Nah, kalau kita bikin option di sini misalnya kalau dia A, itu dia kan 1, 2, dan 3. Kalau B itu 1, 2 ya, 1, 3 ya. Kemudian kalau C itu 2, 4. Kalau D itu 4 saja. Kalau E semua ya kan. Nah, berarti ini mungkin ada optionnya nih. Kalau ada optionnya tadi ini seharusnya kita nggak usah cari semuanya tadi kan. Kalau satunya salah otomatis 3 salah gitu kan. Tapi sini kalau dia ada option berarti jawabannya adalah A ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, karena ini adalah soal yang terakhir untuk video kali ini, maka sampai di sini dulu pertemuan kita di video kali ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya doakan ya mudah-mudahan lulus untuk UTBK-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.